Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawaf Naufal dengan EPM 1204036. Akan sedikit membahas tentang analisis spasial dari jurnal yang berjudul Analisis Pola Spasial Ekstraksi Area Permukiman menggunakan aplikasi SIG dan citra satelit LANDSAT-8. Input pendukung pemetaan dasimetrik kerentanan sosial terhadap bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Baik. Latar belakang dari pembuatan jurnal ini ialah bencana longsor yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana adalah suatu peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, non-alam dan manusia. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Manajemen resiko bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk menghindari, mengendalikan, mengurangi, menanggulangi dan memulihkan kondisi dari dampak resiko bencana. Longsor merupakan salah satu jenis bencana di Indonesia yang sering terjadi, dan mempunyai tingkat frekuensi tinggi. Longsor yang terjadi pada tanggal 12 Desember tahun 2014 di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Gambar 1, merupakan salah satu kejadian bencana yang telah menewaskan lebih dari 100 orang. Adanya informasi lokasi penduduk yang rinci merupakan bagian penting dari kegiatan manajemen resiko bencana yang diharapkan dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi jumlah korban jiwa. Selain itu, ketersediaan informasi tersebut juga dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan perencanaan evakuasi dari dampak resiko longsor di daerah penelitian. Pemetaan dasimetrik merupakan salah satu metode pemetaan tematik berbasis wilayah yang menghasilkan informasi spasial lebih rinci, dengan menggabungkan informasi area global seperti unit administrasi dengan data tambahan. Komarudin 2010, pemetaan dasimetrik memiliki keunggulan dalam menghasilkan peta distribusi populasi yang lebih realistis jika dibanding dengan pemetaan coroplet. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan overlay antara batas unit administratif dengan informasi data penggunaan lahan dalam basis data Sistem Informasi Geografis, SIG, yang dapat diekstraksi menggunakan data penginderaan jauh. Beberapa metode dalam mengestimasi distribusi penduduk tersebut telah dikembangkan dengan menggunakan data penginderaan jauh. Berikut gambar 1 yang merupakan citra LANDSAT-8 dengan komposit warna merah 6, hijau 5, biru 4 pada fusi Brouwer data pankromatik band 8 di daerah A penelitian. Dalam penelitian ini, citra satelit Landsat 8 LDCM digunakan sebagai input data dalam mengekstraksi informasi area permukiman yang ada di daerah penelitian. Ekstraksi dan klasifikasi area permukiman tersebut secara cepat dilakukan berdasarkan pendekatan Normalized Difference Build-up Index, NDBI, seperti yang telah dilakukan oleh Za et al. 2003. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pola spasial ekstraksi area permukiman menggunakan aplikasi SIG dan citra satelit LANDSAT-8 sebagai input pendukung pemetaan dasimetrik kerentanan sosial terhadap bencana longsor di daerah penelitian. Terdapat beberapa metode dalam penelitian ini. Yang pertama ialah metode untuk menyiapkan bahan dan alat penelitian. Data multispektral citra satelit LANDSAT-8 LDCM pada tanggal akuisisi tanggal 11 Juni tahun 2014 dengan resolusi 30 meter dan data pada saluran pankromatik dengan resolusi spasial 15 meter digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi secara cepat lokasi permukiman di daerah penelitian. Koreksi geometrik dan radiometrik pada data tersebut telah dilakukan sebelumnya dan diakuisisi oleh LAPAN. Informasi proyeksi citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah Universal Transverse Mercator (UTM) dengan sistem koordinat World Geodetic Survey 1984 pada datum WGS 84. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software ENVI 4.8 dan ArcGIS 10.1. Metode yang kedua ialah pengolahan data awal atau bisa disebut pre-processing. Pengolahan data awal dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkonversi nilai digital number, DENS, ke dalam nilai reflektansi, top of atmosphere, TOA. Produk standar dari citra Landsat 8 LDCM merupakan data yang tersedia dalam format 16 bit unSIGNet integer.
Proses tersebut diperlukan untuk mereskale nilai dens pada citra ke dalam nilai reflektansi atau radian menggunakan koefisien radiometrik yang tersedia dalam file metadata (MTL) file. Secara umum, proses konversi nilai dens ke nilai reflektansi terdiri atas dua tahap, yaitu, tahap pertama adalah mengkonversi nilai dens ke nilai radian dan tahap kedua adalah mengkonversi nilai radian ke nilai reflektansi. Formula dalam melakukan konversi nilai dens ke nilai radian dapat disajikan dalam persamaan 1, dan formula untuk mengkonversi nilai radian ke nilai reflektansi dapat disajikan dalam persamaan 2. Yang ketiga ialah klasifikasi area permukiman atau bisa disebut juga settlements. Klasifikasi area permukiman settlement dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan Normalis Difference Build-Up Index (NDBI) pada citra satelit Landsat 8 LDCM. NDBI merupakan salah satu indikasi pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi area permukiman secara cepat, yang telah dikembangkan oleh Sa et al. 2003. Formula dari pendekatan tersebut dapat disajikan dalam persamaan 3. Yang keempat ialah analisis spasial area pemukiman. Analisis pola spasial area permukiman dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik spasial dalam aplikasi SIG. Local Indices of Spatial Autocorrelation, LISA, digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan pola spasial distribusi penduduk secara lokal pada ukuran atau kemiripan objek yang ada dalam suatu wilayah. Pola spasial tersebut memiliki bentuk mengelompok clustered, menyebar dispersed, dan acak random. Autokorelasi spasial positif mengindikasikan bahwa objek dengan lokasi yang berdekatan mempunyai nilai yang mirip dan cenderung berkelompok. Autokorelasi spasial negatif mengindikasikan pola yang cenderung menyebar, sedangkan tidak ada autokorelasi spasial mengindikasikan pola acak. Formula LISA dapat disajikan dalam persamaan 4. Pfeiffer et al. 2008. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari analisis spasial area pemukiman. Penggunaan lahan merupakan salah satu informasi penting dan membentuk dasar fundamental untuk sebagian besar pendekatan model distribusi penduduk. Dalam penelitian ini, informasi penggunaan lahan dikelaskan menjadi dua objek utama, yaitu permukiman dan non-permukiman. Kelas tersebut dilakukan untuk membedakan dan mengetahui secara langsung lokasi-lokasi permukiman yang ada di daerah penelitian. Secara cepat, informasi area permukiman dapat diekstraksi menggunakan pendekatan Normalized Difference Build-Up Index (NDBI) pada citra satelit Landsat 8 LDCM. Penggunaannya relatif cepat dalam membedakan objek area permukiman dan non-permukiman, jika dibandingkan dengan pendekatan digitasi secara manual, on-screen digitation. Hasil perhitungan pendekatan Index Based Build-Up Index, IB, pada citra satelit Landsat 8 LDCM di daerah penelitian dapat disajikan dalam gambar 2. Pada gambar 2A hasil perhitungan indeks NDBI, tampak objek permukiman terlihat berwarna gelap, hitam, cenderung mendekati nilai minus 0,516, sedangkan objek non-permukiman terlihat berwarna terang, putih, cenderung mendekati nilai minus 0,044. Hasil perhitungan indeks NDBI tampak terlihat jelas dapat membedakan kenampakan objek permukiman dan non-permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melakukan update data penggunaan lahan, permukiman, penggunaan metode tersebut secara cepat dapat diterapkan. Konversi data dari format raster ke format vektor hasil perhitungan metode NDBI dapat dilakukan dengan melakukan segmentasi objek untuk dapat dibedakan secara langsung objek permukiman dan non-permukiman dengan cara mengidentifikasi struktur spasial dari data citra. Selanjutnya, proses editing terhadap beberapa kesalahan klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan hasil vektor segmentasi, untuk menekan kesalahan terhadap hadirnya speckle noise. Hasil ekstraksi vektor poligon area permukiman selanjutnya dikonversi ke dalam vektor titik, dalam hal ini adalah center polygon, pada gambar 2B, yang selanjutnya dipergunakan untuk melakukan analisis pola spasial terhadap persebaran distribusi penduduk di daerah penelitian. Pola spasial lokasi distribusi penduduk di daerah penelitian dapat digambarkan dengan memperhitungkan Local Indices of Spatial Autocorrelation, LISA, berdasarkan indeks Morans, gambar 3, yang secara lokal dapat digunakan untuk mengidentifikasi ukuran atau kemiripan objek yang ada pada suatu wilayah. Hasil perhitungan LISA Morans Index diperoleh nilai sebesar pukul 0,16. Angka tersebut menunjukkan nilai positif yang dapat diinterpretasikan bahwa pola spasial distribusi penduduk di daerah penelitian memiliki bentuk yang mirip dan cenderung berkelompok. Hasil ekstraksi vektor poligon area permukiman selanjutnya dikonversi ke dalam vektor titik.
dalam hal ini adalah center poligon, pada gambar 2B, yang selanjutnya dipergunakan untuk melakukan analisis pola spasial terhadap persebaran distribusi penduduk di daerah penelitian. Pola spasial lokasi distribusi penduduk di daerah penelitian dapat digambarkan dengan memperhitungkan Local Indices of Spatial Autocorrelation, LISA, berdasarkan indeks Morans, gambar 3, yang secara lokal dapat digunakan untuk mengidentifikasi ukuran atau kemiripan objek yang ada pada suatu wilayah. Hasil perhitungan LISA Morans Index diperoleh nilai sebesar pukul 0.16. Angka tersebut menunjukkan nilai positif yang dapat diinterpretasikan bahwa pola spasial distribusi penduduk di daerah penelitian memiliki bentuk yang mirip dan cenderung berkelompok. Simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini adalah informasi area permukiman dapat diekstraksi menggunakan pendekatan Normalized Difference Build-up Index, NDBI, pada citra satelit Landsat 8 LDCM. Penggunaannya relatif cepat dalam membedakan objek area permukiman dan non-permukiman, jika dibandingkan dengan pendekatan digitasi secara manual. On-screen digitation, hasil perhitungan LISA Morans Index diperoleh nilai sebesar 0.16. Angka tersebut menunjukkan nilai positif yang dapat diinterpretasikan bahwa pola spasial distribusi penduduk di daerah penelitian memiliki bentuk yang mirip dan cenderung berkelompok. Saran dalam penelitian ini adalah melengkapi informasi distribusi penduduk yang dikombinasikan dengan data jumlah penduduk dari BPS. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.